Saya pernah punya pengalaman ketika berjualan jasa training, bertemu dengan beberapa klien, dan saya ditolak. Dengan kata lain, mereka tidak mau menggunakan jasa saya. Namun yang menariknya adalah setelah 2 tahun selanjutnya, orang yang sama, klien yang sama, justru mencari saya untuk memakai jasa training saya. Maka kemudian ditolak dan diterima, itulah hanyalah sebuah dinamika di dalam proses penjualan, yang tentunya Bapak Ibu juga pasti pernah punya mengalaminya. Ketika kita menawarkan sesuatu dan orang menolak, bukan berarti bahwa apa yang kita tawarkan selalu buruk. Itu hanya saja mereka belum melihat apa kebaikan dari produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, kalau kita melihat kehidupan Musa seperti dikisahkan oleh Stefanus saat itu, Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 35 dikatakan begini, Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga yang telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Stefanus sedang menjelaskan bahwa Musa ketika dia membela kaum sebangsanya, dia malah ditolak. Tetapi perhatikan baik-baik, ditolak manusia itu bukan berarti ditolak oleh Allah. Tidak dipilih manusia bukan berarti tidak bisa dipakai Tuhan. Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan memakai orang-orang dari semua golongan, perbedaan latar belakang, tingkat sosial, pendidikan, gender, profesi, apa saja Tuhan bisa pakai mereka. Maka perhatikan baik-baik, jika kita mengalami penolakan di dalam kehidupan, menyampaikan kebenaran, pengajaran, maka yang perlu kita lakukan adalah introspeksi diri. Ketika kita sudah introspeksi diri, melihat apa yang perlu diperbaiki atau mungkin tidak ada yang perlu diperbaiki, maka kita perlu melanjutkan kehidupan kita. Jangan mengizinkan penolakan orang kepada kita menjadi identitas kita sehingga kita takut dipakai Tuhan. 3 hal penting yang saya mau sampaikan. Yang pertama adalah penolakan adalah hal yang biasa terjadi. Tatkala kita menyampaikan firman, dipakai Tuhan, mengajar, itu pasti terjadi, itu biasa. Yang kedua, Tuhan tidak pernah menolak saya. Ketika hasil yang saya lakukan belum ada kenyataannya, belum ada hasilnya, Tuhan tidak pernah tolak kita. Tuhan akan terus proses kita. Dan yang ketiga, aktif mengerjakan tugas dari Tuhan. Kita perlu terus menerus, walaupun mengalami penolakan demi penolakan, tapi tetap berkarya bagi Kristus. Mission in action. God bless you all.